Saya Izmu Pak, saya yang akan memandu diskusi kita dengan hari ini. Desakan Inis ke-7 ini spesial Pak, karena kita di pasar Pak. Pertama kali Desakan Inis di pasar Pak. Di pasar semua orang kumpul. Ini ada teman-teman pedagang di sini Pak, di depan Bapak persis. Ada mahasiswa juga kumpul. Barusan ada supir Gojek di sini kumpul. Ada pegawai, ada pelajar dan lain-lain. Tepuk tangan. Pak, karena katanya adat bumi lancang kuning ini panggil orang Pak Cik, Mak Cik gitu ya Pak. Saya akan izin panggil Bapak Pak Cik Pak ya. Pak Cik Anies gitu ya. Sepakat ya? Cocok ya? Oke, Pak Cik Anies. Ini semalam debat nih. Ini semua orang di sini pada nonton. Nggak level. Waduh. Coba teriak-teriak. Siapa yang paling bagus semalam? Tadi ada yang ngomong sapres sebelah katanya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Selera orang beda-beda Pak ya. Pak, tapi cerita dong Pak sedikit. Bapak sendiri semalam itu pribadi puas nggak Pak? Karena teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini juga penasaran gitu Pak. Impresi Bapak, perasaan Bapak, kepuasan Bapak semalam itu gimana Pak? Boleh digambarkan sedikit Pak? Sambil sapa-sapa di sini mungkin. Tadi malam saya tanya perasaan tapi nggak dijawab. Iya, saya tadi malam tanya perasaan kan, tapi nggak dijawab. Jadi sekarang saya ditanya perasaan ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Nomor satu, saya bersyukur bisa kembali ke Pekanbaru. Saya bersyukur bisa kembali ke Riau. Dan kali ini ketemu di pasar yang luar biasa. Jumpa semua, insya Allah ini pertemuannya bawa berkah ya. Nah, terus cerita tadi malam. Saya panggil Anda apa jadinya? Izmu Pak. Izmu aja atau Pak Cik Izmu? Pak Cik Izmu boleh. Kalau Pak Cik kemudaan ya? Kalau muda panggilnya gimana? Bujang. Panggilnya apa? Masa Izmu sendiri malah bingung? Iya. Saya orang Bandung Pak. Bandung. Oh, ya udah, Izmu ada, Izmu. Siap, Pak Cik. Dilanjut. Saya tadi malam bersyukur karena tadi malam itu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan cara berpikir, cara memutuskan, bahkan menyampaikan prinsip-prinsip di dalam berurusan dengan masalah-masalah. Betul tidak? Jadi kami bersyukur bisa melakukan itu dan saya rasa masyarakat pun bisa menilai, masyarakat bisa membandingkan, betul kan? Betul. Jadi bukan tampil sendiri tiga-tiganya dan saya bersyukur, alhamdulillah tadi malam berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Lancar. Tadi malam sampai agak panjang. Mudah-mudahan yang di sini nonton juga merasa puas tadi malam. Ya, itu dia, tepuk tangan. Pak. Tadi saya lihat rombongan Bapak ini ramai betul Pak ya. Nih tadi saya lihat ada putrinya idola ayah saya Pak. Ada Mbak Ciki Fauzi. Ya Mbak Ciki Fauzi ini seniman, musisi dan entrepreneur. Satu cerita Pak yang menarik. Ya betul, putrinya Ikang Fauzi. Ya, Mbak ini punya platform namanya Cikigo. Cikigo itu banyak bantu menyuarakan mengenai Palestina. Tepuk tangan dong buat Mbak Ciki. Jaketnya juga keren. Jaketnya juga keren. Jaketnya keren. Itu. Pak Anies. Dipakai kan ini? Ada yang Palestinanya yang ini? Yang ini enggak? Oke. Pak Anies sudah siap didesak Pak Anies? Kita tiap waktu didesak. Lebih dari siap berarti ya. Tapi Pak, iya, saya bersyukur. Kenapa? Ini adalah kesempatan yang mudah-mudahan saya bisa dapatkan banyak. Kesempatan untuk saya mendengar dari ibu bapak sekalian. Karena kalau soal bicara, menjelaskan sudah sering. Sudah jago. Tapi lagi di pasar begini saya ingin mendengar malah. Betul. Dari ibu-ibu semuanya. Umumnya ibu-ibu, ada bapak-bapak juga kan? Ada. Siap. Yuk. Oke, Pak Anies bilang tadi Pak justru ingin lebih banyak mendengar. Begitu ya? Nah, kita ini karena di pasar tentu ada perbedaan-perbedaan
yang spesial daripada Desak Anies sebelumnya. Pak Anies juga sebagai seorang pemimpin yang selain harus jago bicara, tapi juga jago mendengar. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke segmen pertama, dengerin Nis. Ya, sekali lagi saya ulangi karena ini kita berada di pasar ya. Pasar Sail Pekanbaru, Pasar Sail Indah Pekanbaru. Nah, bicara tentang Pasar Sail Pekanbaru ini Pak, ini punya histori yang indah seperti namanya. Jadi dulu ketika didirikan, saya dapat cerita bahwa Pasar Sail ini dapat titel sebagai pasar terbaik satu Sumatera. Betul ya? Jadi teladan tahun 2000-an awal. Tapi waktu berlalu, keadaan berubah nih Pak. Bapak mungkin bisa lihat Pak, sudut-sudutnya Pak. Ini tadi siang hujan, atap ini bocor Pak. Nah, artinya apa? Ada keresahan yang terpendam. Ada perubahan yang ingin didesak tentunya. Dari teman-teman pedagang. Maka dari itu, saya mengundang perwakilan dari teman-teman pedagang Pasar Sail Indah. Ada perwakilan yang bisa maju ke depan? Ada pedagang? Satu orang. Oh ya, silakan. Jadi aspirasinya disampaikan langsung oleh pedagang ya Pak. Bapak dengan siapa? Pak Ihsan. Dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan, silakan, ini mikrofonnya. Silakan Pak Ihsan, disampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, perkenalkan nama saya Irsan. Berkebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Pedagang Pasar Sail pada saat ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies beserta rombongan. Benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya Pasar Sail di mana tempat kita berdiri, kita berkumpul pada saat ini, pernah berpredikat sebagai pasar tradisional terbaik, sebagai pasar tradisional percontohan se-Sumatera. Alhamdulillah. Namun Pak Anies, ini ada cerita sedikit Pak Anies. Seiring berjalannya waktu, lebih kurang beberapa tahun ke belakang Pak Anies, keanjlokan, kemerosotan itu terjadi Pak Anies. Sementara kami di sini masih banyak pedagang yang berharap, yang menggantungkan nasib di pasar ini Pak Anies. Mungkin saya tidak akan memaparkan seperti apa penyebab, apa yang membuat ini terjadi. Pak Anies kan cerdas orangnya. Pak Anies yang berpikir, kami tolong bantu kami. Kami tidak bisa lagi untuk mengatakan begini begitu. Sudah puas Pak Anies. Memang pada saat ini pengelolaan pasar di bawah, sepenuhnya di bawah naungan Pemko, dalam hal ini Dinas Perindustrian. Namun pada sampai saat ini kami masih saja seperti ini Pak. Pedagang kami lebih kurang 70% sudah meninggalkan pasar. Pengunjung kami juga sudah kehilangan pengunjung pasar. Ya barangkali Pak, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Di mana maraknya pedagang liar, maraknya pasar kaget, swalayan dengan semena-mena berdiri di depan kami Pak. Tolong bantu kami. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengatakan bahwasanya Pak Anies, kami mendesak Pak Anies pada kesempatan ini. Bagaimana Pak Anies bisa mengembalikan setidaknya Pasar Sail ini kembali seperti dulu lagi. Karena kami tetap ingin, berharap mencari nafkah, mencari rezeki, menghidupi keluarga kami di sini Pak Anies. Seperti yang tertulis di belakang Pak Anies, kita tengok kalimat. Pasar tulang punggung perekonomian rakyat. Ya. Jangan biarkan kami kurus kering, tinggal tulang. Baik Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan. Presiden dulu. Ya, silakan Pak Ihsan. Pak Anies dijawabnya nanti ya. Iya. Selain Pak Ihsan. Ya, selain Pak Ihsan, tentu masih ada aspirasi-aspirasi lain dari pedagang pasar saya tentunya. Kalau tadi udah cowok, udah bapak-bapak, udah Pakcik Ihsan, sekarang aku pengen maciknya. Ada yang berani macinya? Ibu silakan.
Cek, silakan. Ibu dengan ibu siapa ibu? Ibu Siti Rasima. Ibu Siti Rasima silakan. Nengok Pak Anies aja udah senang hati ini ya. Jadi lupa mau nanya apa. Ya, hidup Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ya Pak. Baca Pak. Saya salah satu perwakilan pedagang Pasar Sahil Pak. Nama saya Siti Rasima. Dalam hal ini saya hanya ingin menjelaskan Pak tentang keadaan pasar. Keadaan pasar dan keadaan pedagang sekarang ini tidak baik-baik saja Pak. Di mana kini harga bahan pokok yang melonjak naik, pasar online yang marak, pasar modern yang tersebar luar seperti swalayan yang berdiri di dekat pasar-pasar tradisional Pak. Contohnya Daily Mart Pak. Semenjak berdirinya Daily Mart itu Pak, 70% kami mati di sini Pak. Kami sudah mengadukan ke aparat-aparat semuanya Pak, tidak ada yang berani membongkar perizinan Daily Mart itu Pak. Sampai sekarang, harapan kami semoga Bapak duduk biar bisa Bapak membongkar perizinannya itu Pak. Ya. Oke. Seandainya Pak Anies terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, apa program Bapak untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali pasar tradisional, terutama pasar tradisional di Pekanbaru ini Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin foto dulu ya. Nanti aja Ibu, nanti belakangan ya, belakangan. Enggak apa-apa. Aduh. Bu, balikin ke orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah nggak? Udah apa masih ada? Oke, terakhir tapi jangan lama-lama. Jangan pakai foto. Silakan. Nggak mau? Oke? Oke, silakan. Hidup Pasar Sahil. Ibu singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, perkenalkan saya Wiwi Ekasari. Saya pedagang Pak, pakaian jadi yang di sudut sana. Ya, masih dibuka Pak. Ya. Semoga Pak Anies dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jujur Pak, sebelum Bapak sampai di sini, saya belum ada pilihan tentang Pilpres, pemilihan Presiden Pilpres yang 2024. Tapi menengok Pak Anies, nampaknya ada perubahan. Karena menurut saya Pak, selama ini Presiden Indonesia tidak ada yang peduli kepada rakyat kecil, apalagi pedagang kecil Pak. Terasa sekali saat ini Pak, pasar sepi, daya beli masyarakat ke pasar itu sangat berkurang. Sementara biaya hidup kita semakin lama semakin tinggi, pendapatan kita menurun Pak. Kami mohon sekali setelah Bapak nanti duduk, seandainya Bapak dipilih, tolong perubahan tentang pasar. Dan saya ingin mendesak Bapak, kami di sini Pak puluhan tahun berjualan, menyewa kedai, menyewa toko dengan puluhan juta juga setiap tahunnya. Kami ingin Pak, kami ingin mendesak pedagang yang udah lama berjualan di sini. Kami mohon kepada Bapak tidak lagi membayar sewa toko atau sewa kedai. Dan kami ingin mendesak supaya Bapak bisa meminta ke pemerintah Pekanbaru Kota untuk kami pedagang yang udah lama berjualan di sini untuk membebaskan kami biaya sewa menyewa dan mendapatkan kami toko yang telah kami sewa selama ini
mendapatkan hak, Pak. Mudah-mudahan saya rasa Bapak mengerti. Kalau sewa kedai saya, Pak, sebelumnya 11 juta setahun. Tapi berjalannya waktu, Pak, rasanya berat, Pak, untuk masa ini untuk membayarnya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan untuk Pak Anies. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun karena kita Pekanbaru ini identik dengan pantun. Makan buah duku rasanya manis. Kita makan di hari Jumat. Mari kita dukung dan pilih Pak Anies di Pilpres 2024. Karena saya udah berubah pikiran, karena saya udah berjumpa dengan Bapak, saya tetapkan hati saya untuk memilih Pak Anies. Baik Ibu, terima kasih banyak. Silakan. Udah difotoin banyak. Bu. Baik, terima kasih. Waduh, pedagang ini antusiasmenya luar biasa ya Pak ya. Sulit sekali mengatur pedagang ini. Oke, tapi poinnya Pak Anies sudah catat semua. Tadi Pak Anies sudah mendengar aspirasi, keresahan, dan harapan-harapan dari teman-teman pedagang. Tapi tahan dulu Pak responnya, nanti sekaligus. Pak Anies sudah punya jawaban? Sudah siap Pak Anies? Kalau sudah siap, kita masuk ke segmen kedua. Gimana Anies? Nah Pak, menjelang akhir tahun, harga-harga bahan pokok itu naik nih Pak, hampir semua ya. Saya punya data, harga per kilogram daging sapi itu 147.000. Cabai merah keriting 78.000. 78.000. Bawang merah 32.000. Minyak goreng 16.000. Apalagi nih yang belum disebut? Wah. Naik semua pokoknya ya. Nah Pak, gimana nih strategi Bapak untuk menjaga harga kebutuhan tersebut agar kedepannya bisa stabil? Agar pedagang ini bisa untung terus. Begitu Pak. Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Iya, ini kayak debat tadi malam ya. Gak apa-apa. Kalau jawabnya 10 menit gak selesai nanti urusannya ya. Jadi terima kasih. Pertama, kita mengalami tahun baru, lebaran, itu tiap tahun. Bukan sesuatu yang mendadak, betul kan? Jadi sebenarnya langkah yang harus dikerjakan adalah menyiapkan sejak awal bahwa akan ada lonjakan permintaan di bulan Ramadan menjelang lebaran, apalagi ketika saat lebaran. Lalu yang kedua, ketika akhir tahun juga akan ada lonjakan. Sehingga produksi ditingkatkan sejak awal. Yang problem selama ini adalah produksinya tidak disiapkan untuk lonjakan permintaan. Padahal semua tahu, yang namanya restoran, kemudian pasar, Ramadan itu pasti penjualannya lebih tinggi daripada hari biasa. Betul kan? Namanya sih puasa, betul kan? Kenyataannya konsumsinya lebih besar, betul kan? Dan itu sesuatu yang terjadi. Jadi saya ketika dulu mimpin Jakarta, saya sempat bilang, ini aneh ini. Kita jelas-jelas tiap tahun ada puasa, tiap tahun ada lebaran, tiap tahun akhir tahun, tapi kita produksi rata. Terus ketika ada lonjakan permintaan, kita impor. Betul kan? Nah, jadi strateginya ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, harus pemerintah nasional. Meningkatkan produksi mengikuti siklus permintaan, bukan rata seperti biasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Membuat bahasa yang biasa resminya namanya contract farming. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan ini pakai bahasa Indonesia, kita biasa sebut jaminan pembelian panen atau kontrak pembelian panen. Jadi petani ketika mereka bercocok tanam, dia sudah memiliki kontrak bahwa akan ada yang membeli hasilnya. Sehingga selama dia bercocok tanam, dia tenang.
Itu namanya kontrak hasil pertanian. Nama resminya kontrak farming, bukan buruh kontrak, tapi petaninya. Kami sudah mengerjakan di Jakarta. Apa yang terjadi? Petani itu membentuk, kan ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Kita berkontrak dengan mereka selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petaninya hidup tenang. Karena dia tahu akan ada DKI yang membeli hasil pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa kredit alat-alat pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa, kalau ada kebutuhan pupuk, kebutuhan kimia, dengan mudah dia mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ada kontrak yang akan membeli. Nah, dengan cara begitu maka kebutuhan kami nih wilayah bisa dibuat sesuai dengan produksi. Jadi itu yang kita bisa kerjakan. Dengan cara begitu insya Allah kita akan bisa menangani lonjakan harga sehingga semuanya menjadi lebih stabil. Gitu ya. Baik. Oke, pertanyaan kedua Pak Anies. Nih Pak, tadi ada cerita juga dari Bu Wiwi ya kalau nggak salah ya. Nih pasar sepi, awalnya akibat COVID ya, akibat pandemi. Tapi buktinya setelah pandemi juga masih sepi aja. Berarti ada satu hal lain yang terjadi. Nah kebiasaan masyarakat ini berubah sekarang. Pada suka belanja online katanya Pak. Akibatnya pasar-pasar tradisional yang fisik ini jadi sepi. Nah kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya pasar tradisional ini bisa ramai lagi ke depannya. Gimana Pak? Ya, pasar tradisional tidak boleh mati, harus dirawat, dikembangkan, dan itu ciri dari bangsa kita. Ya. Dan di pasar tradisional itu terjadi interaksi lebih dari sekedar transaksi rupiah. Kan saling kenal, betul tidak? Antara pedagang dengan penjual juga, walaupun ketemu tiap waktu, tawar-tawaran terus tiap waktu. Benar tidak? Disitulah kemudian ada ikatan kebersamaan. Jadi pasar tradisional itu bukan sekedar tempat jual beli barang. Ini adalah simpul persaudaraan dalam masyarakat. Itu pasar tradisional. Nah, ini harus dilakukan modernisasi. Jadi kalau tadi diceritakan pasar Sahil ini dulunya termodern, dulunya terbaik, tapi barangkali tidak mengikuti perubahan tuh. Akhirnya menjadi seperti sekarang yang dipandang tertinggal. Apa yang dilakukan? Pasar tradisional dijaga, tapi dilakukan perapian. Kami mengerjakan di Jakarta tanpa menggusur, tanpa memindahkan pedagangnya. Jadi tetap pedagang di situ. Tapi pasarnya dibuat rapi. Pasarnya dibuat. Dan ciri pasar yang rapi, saya sering katakan, kalau datang ke pasar yang rapi apa? Tidak ada aroma. Begitu tidak ada aroma, artinya pasarnya bersih, rapi. Dan ini harus kita kerjakan. Melakukan upgrade, peningkatan kualitas pasar. Supaya tetap ada pasar tradisional, tetapi lebih modern, lebih rapi. Dan itu artinya pemerintah alokasikan anggaran yang cukup untuk bisa melakukan revitalisasi pasar, tapi jangan pasarnya direvitalisasi, pedagangnya dipindah. Kalau itu bukan revitalisasi, itu namanya pemindahan pedagang. Yang kita lakukan revitalisasi. Dengan begitu mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak ketinggalan, begitu jawabnya. Jadi yang fisik dijaga, yang online juga bisa untung gitu Pak ya? Ya. Jadi adil. Baik, itu mungkin sesi yang membahas soal isu pasar dan ekonomi. Tapi kita masih punya banyak sesi